You pray for me. Halo semuanya, apa kabar? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab 3 halaman 40 tentang ceramah. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai definisi ceramah. Yang kedua adalah mengenai unsur-unsur ceramah. Dan yang ketiga adalah mengenai ciri-ciri ceramah. Yang keempat adalah persiapan ceramah, dan yang kelima adalah catatan saat berceramah. Selanjutnya mari kita bahas mengenai definisi ceramah. Ceramah merupakan bagian dari pidato, artinya ceramah merupakan aktivitas berbicara yang dilakukan oleh seseorang di depan banyak pendengar. Hal yang membedakan ceramah dengan pidato umumnya adalah pada materi. Materi ceramah memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petua secara lisan. Apakah ceramah selalu berkaitan dengan topik agama? Jawabannya tentu tidak. Nasihat dalam ceramah bersifat umum, bisa berkaitan dengan agama, moral, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Ceramah keagamaan yang menjadi bagian dari peribadatan disebut dengan khotbah. Unsur-unsur ceramah. Ceramah terdiri atas pembuka, kemudian isi, dan penutup. Bagian pembuka ceramah diawali dengan ucapan salam, kemudian dilanjutkan dengan sapaan dan ucapan syukur. Bagian isi ceramah menguraikan tentang topik materi ceramah dan simpulan, sedangkan penutup adalah berisi ajakan, ucapan maaf, dan salam penutup. Selanjutnya kita membahas mengenai pembuka ceramah. Pembuka ceramah diawali dengan ucapan salam, biasanya dengan menggunakan pernyataan seperti Assalamualaikum atau Selamat pagi atau Salam sejahtera dan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan sapaan. Sapaan yang digunakan untuk menyapa pendengar dengan urutan dari atas ke bawah. Contoh, yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, Kepala SMA Negeri 10 Malang, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah puji syukur. Ucapan puji syukur digunakan untuk menyampaikan rasa syukur atas nikmat dan berkah yang diberikan oleh Tuhan. Contoh, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada acara dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi ceramah. Apakah yang menjadi isi ceramah? Dalam hal ini kita akan melihat mengenai apa saja yang dibahas dalam sebuah ceramah. Yang pertama adalah topik. Penyampaian topik akan mempermudah pendengar mendapat gambaran tentang informasi yang akan disampaikan. Pembicara juga dapat menyampaikan pandangannya tentang topik yang akan dibahas. Dalam hal ini disebut dengan istilah tesis. Contoh, pada kesempatan ini saya berbicara tentang, selanjutnya adalah materi. Materi yang disampaikan dalam ceramah harus sistematis supaya mudah dipahami oleh pendengar, seperti skema di bawah ini. Hal yang pertama diawali dengan hal yang sederhana atau kompleks, kemudian dilanjutkan dengan hal yang umum atau khusus, kemudian dilanjutkan dengan sebab menuju ke akibat atau sebaliknya, dan bisa dilanjutkan dengan definisi, bisa jenis-jenis manfaat, dampak, dan atau cara mencegah, dan seterusnya. Pada bagian materi, pembicara menyampaikan serangkaian argumen untuk mendukung pandangannya berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah selesai menyampaikan materi, maka seorang penceramah harus menyampaikan sebuah simpulan. Simpulan berisi ringkasan ataupun generalisasi dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifatnya hanya mempertegas atau memperjelas, namanya disebut dengan penegasan ulang. Contoh, jadi intinya adalah dengan demikian dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas mengenai penutup ceramah. Penutup ceramah selalu diawali dengan ajakan. Ajakan merupakan bagian penting dalam ceramah. Bagian ini bersifat persuasif karena mengajak atau mengaruhi pendengar melakukan sesuatu. Contohnya, demikian yang saya dapat sampaikan, marilah kita, dan seterusnya. Sekian sambutan dari saya berpesan, dan seterusnya, dan seterusnya.
Itu adalah disebut dengan menyampaikan ajakan. Setelah menyampaikan ajakan, seorang penceramah bisa melanjutkan dengan ucapan maaf. Permintaan maaf pada ceramah termasuk dalam kesantunan dan etika berbahasa, karena pada saat kita berbicara mungkin ada orang lain yang kurang berkenan. Contohnya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pada penutup ceramah selalu diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup juga termasuk dalam etika berbahasa. Pada saat membuka ceramah kita menggunakan salam, maka pada saat menutupnya pun kita juga perlu mengucapkan salam. Pada bagian ini biasanya juga terdapat ucapan terima kasih. Contohnya adalah ucapan yang umum kita dengar. Dan contoh yang kedua adalah terima kasih, selamat pagi atau sore atau siang atau malam. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri ceramah. Apa saja yang menjadi ciri-ciri ceramah? Pertama, sifat komunikasinya satu arah tetapi juga dapat berubah menjadi dua arah ketika pendengar diminta oleh pembicara untuk memberikan respon. Yang kedua adalah berisi nasihat, petunjuk dan ajakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Ketiga adalah materi yang diberikan dapat memberikan wawasan walaupun pengetahuan kepada pendengar. Dan yang keempat adalah memuat argumen untuk memperkuat topik pembicaraan. Argumen terdiri atas opini dan fakta. Selanjutnya kita membahas mengenai persiapan ceramah. Persiapan ceramah yang pertama adalah diawali dengan menentukan topik. Topik ceramah harus sesuai dengan tema acara supaya terjadi sinkronisasi di antara keduanya. Topik juga harus aktual supaya menarik bagi pendengar. Ya, selanjutnya adalah menentukan tujuan ceramah. Secara umum tujuan seseorang berceramah ada tiga. Yang pertama adalah menyampaikan topik, informasi atau ilmu pengetahuan. Yang kedua mengajak atau mengaruhi. Yang ketiga adalah memberikan arahan atau perintah. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Penceramah perlu mengumpulkan bahan yang memadai sebagai modal untuk berceramah. Bahan ceramah dapat berasal dari berbagai sumber, bisa buku, video maupun artikel. Tetapi untuk mengumpulkan bahan harus hati-hati, pilih sumber-sumber yang kredibel agar dapat dipercaya supaya informasi yang disampaikan dalam ceramah akurat dan bermanfaat. Kemudian hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam hal ini adalah pada tahap selanjutnya adalah menganalisis pendengar. Penceramah harus tahu siapa pendengar ceramahnya, apakah dari kalangan pejabat, pendidik, siswa, ataupun masyarakat umum. Analisis terhadap pendengar penting karena berkaitan dengan persiapan mental dan pilihan bahasa yang digunakan. Kemudian persiapan terakhir dalam hal persiapan ceramah yang perlu diperhatikan adalah yang tak kalah pentingnya menyusun kerangka. Kerangka merupakan penjabaran dari topik besar ke sub-sub topik yang lebih kecil. Susunannya harus sistematis dan logis. Kerangka akan membantu pembicara lebih terarah saat menyampaikan materi dan terhindar dari pembicaraan yang berulang. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai catatan saat berceramah. Apakah yang harus kita perhatikan pada hal ini? Yang pertama adalah artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan dapat didengar oleh pendengar. Yang kedua adalah keruntutan materi. Materi yang disampaikan harus runtut supaya pikiran pendengar tidak melompat-lompat. Dan yang ketiga adalah kebahasaan. Kalimat yang digunakan harus efektif, pilihan katanya harus tepat dan bahasanya santun. Pertemuan awal tentang mengenai ceramah, semoga kamu memahami. Apabila kamu belum paham mengenai video ini, kamu bisa mengulang kembali video ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.